Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar aku? Bahwa di balik setiap sujud ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Banyak yang takut dengan istilah manunggaling kaula Gusti, menganggapnya sesat, padahal disitulah letak kesadaran tertinggi. Saat hamba menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Allah. Di antara sunyi dan zikir yang paling dalam, di sanalah Tuhan tidak lagi jauh, tapi dekat. Lebih dekat dari napas yang kini mengalir di dadamu. Bab 1. Awal dari sebuah pencarian. Setiap jiwa manusia membawa kerinduan yang tak terjelaskan. Kerinduan untuk kembali pada asalnya, pada sumber cahaya yang pernah menenangkannya. Di balik kesibukan dunia, di balik tumpukan doa dan ibadah, sebenarnya ada satu bisikan halus yang terus memanggil, "Pulanglah." Namun manusia sering tak menyadari panggilan itu. Ia sibuk berlari mencari Tuhan di tempat-tempat jauh, pada langit, pada kitab, pada kata-kata, padahal Tuhan telah bersemayam di ruang terdalam hatinya. Hanya saja, ruang itu telah lama tertutup oleh kebisingan dunia, oleh keakuan yang tak kunjung tenang. Dalam perjalanan spiritual, ada saat di mana seseorang mulai berhenti mencari keluar dan mulai menatap ke dalam. Ia mulai menyadari bahwa setiap gerak, setiap napas, setiap rasa yang hadir, semuanya adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ketika hati perlahan melembut, kesadaran itu tumbuh seperti cahaya fajar yang menyibak kabut gelap. Ia mulai memahami bahwa yang selama ini ia cari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang telah ada sejak awal, menunggu untuk disadari. Di sanalah perjalanan menuju manunggaling kaula Gusti dimulai, bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan kesadaran. Namun jalan ini tidak mudah, sebab untuk menemukan Tuhan di dalam diri, seseorang harus terlebih dahulu berani kehilangan dirinya sendiri. Ia harus menanggalkan segala identitas yang ia banggakan, segala kepemilikan yang ia genggam, segala aku yang ia bela. Hanya dalam keheningan yang paling dalam, ketika semua topeng jatuh, barulah cahaya ilahi memantul dengan jernih. Di saat itu manusia tidak lagi merasa sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai bagian dari kehadirannya yang hidup. Ia mulai merasakan, bukan lagi berkata, bahwa Tuhan benar-benar lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Manunggaling kaula Gusti bukan berarti seorang hamba menjadi Tuhan, tetapi seorang hamba yang telah lebur dalam kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang berdiri sendiri selain Allah. Di tingkat ini, ibadah tidak lagi menjadi kewajiban semata, melainkan ungkapan cinta yang lahir dari kesadaran. Doa tidak lagi menjadi permintaan, tapi menjadi perjumpaan. Hamba tidak lagi berusaha menggapai Tuhannya, sebab ia sadar, sejak awal dirinya tidak pernah jauh darinya. Yang jauh hanyalah kesadarannya, bukan keberadaannya. Dan di sanalah sebuah pintu batin terbuka perlahan. Pintu menuju makna terdalam dari tauhid, di mana tidak ada dua, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Hanya ada satu wujud yang sejati, yaitu Allah. Maka ketika seorang sufi berkata, "Aku bersama Allah," itu bukanlah kesombongan, melainkan pengakuan penuh tunduk bahwa dirinya telah tiada. Hanya Tuhan yang ada, hanya Tuhan yang hidup, hanya Tuhan yang bergerak di dalam setiap napas kehidupan. Inilah awal dari perjalanan menuju kesadaran tertinggi. Perjalanan yang tak dimulai dengan langkah, tapi dengan diam yang penuh penghayatan. Bab 2. Memahami bahasa jiwa, bukan akal. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Ada kalimat yang terdengar ganjil bagi akal, namun begitu menyentuh bagi hati. Begitulah bahasa para pencinta Tuhan, bahasa yang tidak disusun dari huruf, tapi dari pengalaman batin yang dalam. Ketika seorang sufi berkata, "Aku bersama Allah," itu bukan pernyataan tentang jarak, tapi tentang kehadiran. Ia tidak sedang menghapus perbedaan antara Tuhan dan manusia, melainkan sedang menyadari bahwa segala sesuatu hidup karenanya, bergerak karenanya, dan lenyap dalam kehendaknya. Di titik itu, kata-kata menjadi simbol, bukan makna sebenarnya, karena makna sejati hanya bisa dirasakan, tidak diucapkan.
Akal manusia diciptakan untuk memahami dunia yang tampak, sementara hati diciptakan untuk mengenali dunia yang tak tampak. Maka ketika seseorang mencoba menafsirkan rahasia ilahi hanya dengan logika, ia akan tersesat di permukaan kata. Akal berbicara tentang bentuk dan batas, tapi hati berbicara tentang rasa dan kehadiran. Inilah sebabnya mengapa banyak orang salah menilai ajaran makrifat sebagai kesesatan, padahal yang disampaikan para wali hanyalah pengalaman tentang rasa hadirnya Tuhan di dalam setiap detik kehidupan. Rasa itu tidak bisa dibuktikan dengan dalil, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Bahasa jiwa adalah bahasa diam. Ia tidak keras, tidak berdebat, tidak berteriak. Ia hanya hadir dengan lembut, seperti air yang mengalir, seperti cahaya yang masuk tanpa mengetuk. Ketika seseorang telah mencapai ketenangan batin, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kehadiran yang halus, yang tidak bisa dipahami oleh pikiran, tapi membuat seluruh dirinya tunduk, tenang, dan damai. Disitulah ia mulai menyadari bahwa setiap gerak adalah gerak Allah, setiap suara adalah bisikannya, dan setiap peristiwa adalah ayat yang berbicara dalam bahasa semesta. Namun, bahasa ini hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Hati yang penuh dengan keakuan, ambisi, dan penghakiman tidak akan mampu mendengarnya. Ia terlalu bising dengan dirinya sendiri. Maka para sufi mengajarkan, bersihkanlah cermin hatimu agar cahaya itu bisa tampak jelas. Ketika hatimu menjadi bening, maka engkau tidak akan lagi mencari Tuhan di luar dirimu. Sebab engkau akan melihatnya di mana-mana, di setiap wajah, di setiap napas, di setiap hembusan angin. Manunggaling Kawula Gusti adalah kesadaran tertinggi bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan selain hijab dari kesadaran itu sendiri. Maka jangan terburu menilai sesuatu dari bunyinya, tapi rasakanlah dengan jiwamu. Karena makna sejati tidak pernah bisa dibaca dengan mata, melainkan dirasakan dengan hati. Di sanalah tauhid sejati bersemayam, bukan dalam kata, tapi dalam kesadaran yang senantiasa menyatu dengan kehadirannya yang abadi. Bab 3. Jalan menuju fana dan baqa. Setiap perjalanan menuju Tuhan pasti melewati gerbang kehilangan. Bukan kehilangan dalam arti sedih, tapi kehilangan dalam arti melepaskan keakuan, keinginan, dan segala rasa memiliki yang membuat hati terikat pada dunia. Dalam tradisi para arif, tahap ini disebut fana, lenyapnya diri dalam kesadaran ilahi. Fana bukan berarti hilang secara jasmani, melainkan hilangnya rasa aku yang terpisah dari Allah. Ia adalah kematian batin sebelum kematian jasad, di mana manusia tidak lagi hidup karena dirinya, melainkan hidup karena kehendaknya. Dan ketika seseorang benar-benar melebur dalam kesadaran ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tapi sebagai alat yang digerakkan oleh cinta yang maha hidup. Pada keadaan fana, seorang hamba tak lagi menuntut, tak lagi mengeluh, tak lagi mempersoalkan. Segalanya ia terima dengan lembut, sebab ia tahu tidak ada yang datang tanpa izin Tuhan. Ia telah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari irama ilahi yang sempurna. Bahkan penderitaan baginya bukan lagi kutukan, melainkan cara Tuhan menuntunnya untuk lebih dalam mengenal makna penyerahan. Di dalam fana, hamba tidak lagi melawan arus takdir, sebab ia telah menjadi bagian dari arus itu sendiri. Ia tenggelam di dalam kehendak Allah, seperti setetes air yang menyatu dalam samudra tanpa bekas, tanpa nama. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Setelah fana, datanglah baqa, keberlangsungan dalam kesadaran ilahi. Jika fana adalah lenyapnya diri, maka baqa adalah hidupnya kembali dalam kehadiran Tuhan. Disinilah seorang hamba benar-benar menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah. Ia tetap hidup di dunia, berinteraksi, beramal, berbicara, namun semua dilakukan bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena Allah yang menghendaki. Ia menjadi saluran kasih sayangnya, pancaran cahayanya, dan nafas kehidupan bagi sekitarnya. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan ketenangan, sebab ia tidak lagi membawa hawa dirinya, melainkan menghadirkan kehadiran Tuhan yang menyejukkan. Fana dan baqa bukan dua tahap yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu kesadaran yang sama. Fana adalah mati dari diri, baqa adalah hidup dalam Tuhan. Fana meniadakan aku, baqa meneguhkan dia.
Ketika keduanya menyatu, lahirlah kehidupan yang sejati, kehidupan yang dijalani tanpa kepemilikan, tapi penuh makna, kehidupan yang sunyi dari ego, namun penuh cahaya cinta. Inilah kehidupan para wali, para kekasih Allah, yang hidupnya menjadi rahmat bagi semesta, karena mereka tidak lagi melihat sesuatu pun selain Allah dalam setiap pandangan. Disinilah rahasia Manunggaling, Kaula Gusti menemukan maknanya yang paling dalam. Ia bukan penyatuan dua wujud, tapi kelenyapan yang melahirkan kesadaran tunggal. Ketika hamba telah tiada dalam dirinya, dan hanya Allah yang tersisa dalam pandangannya, maka tidak ada lagi pemisahan antara yang menyembah dan yang disembah. Segalanya menjadi satu dalam kesadaran tauhid yang murni, La ilaha illallah. Tiada yang ada selain Allah. Dan di titik inilah seorang hamba akhirnya benar-benar pulang, bukan ke tempat, tapi ke asal keberadaannya. Bab 4. Kesalahpahaman yang menyebabkan fitnah. Sepanjang sejarah, banyak orang salah memahami makna Manunggaling Kaula Gusti. Ada yang menuduhnya sebagai bentuk kesyirikan, karena mengira ajaran itu menyamakan manusia dengan Tuhan. Namun sesungguhnya, apa yang diucapkan para arif bukanlah pernyataan kesetaraan, melainkan penyerahan total. Ia bukan tentang hamba yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan, tetapi tentang hamba yang lenyap, hingga tak tersisa sedikit pun keakuan di dalam dirinya. Justru disitulah puncak tauhid yang sejati, ketika tidak ada lagi dua, tidak ada lagi pemisahan antara pelaku dan yang dikehendaki, antara ciptaan dan pencipta, antara aku dan engkau. Semua menjadi satu dalam kesadaran bahwa yang benar-benar hidup hanyalah Allah. Kesalahpahaman muncul karena manusia terbiasa menilai sesuatu dengan logika, bukan dengan rasa. Ia ingin memahami bahasa hati dengan kacamata rasio. Padahal bahasa para sufi adalah bahasa simbol, bahasa cinta yang hanya bisa dihayati oleh hati yang telah lembut. Ketika seorang sufi berkata, "Aku tiada, yang ada hanyalah Allah," itu bukanlah klaim keilahian, melainkan pengakuan akan ketiadaan diri. Ia telah sampai pada kesadaran bahwa segala yang ada hanyalah bayangan dari keberadaan Tuhan. Seperti cahaya bulan yang sebenarnya bukan milik bulan, melainkan pantulan dari matahari. Demikian pula manusia hanyalah pantulan dari cahaya ilahi. Namun karena kata-kata yang digunakan terdengar menembus batas akal, maka sebagian orang terkejut dan menolak. Mereka mengira para sufi menghapus syariat, padahal justru mereka adalah orang yang paling taat. Mereka menjalani syariat bukan karena takut dosa atau ingin pahala, tetapi karena cinta. Karena dalam pandangan mereka, setiap rukuk, setiap sujud, setiap helaan napas adalah bentuk perjumpaan dengan kekasih. Mereka tidak lagi beribadah untuk mencapai Allah, sebab mereka sadar Allah tidak pernah jauh. Ibadah bagi mereka bukan lagi perjalanan mencari, tapi cara untuk hadir sepenuhnya dalam kesadaran ilahi. Kesalahpahaman tentang Manunggal muncul karena manusia belum memahami perbedaan antara zat dan kesadaran. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak berbagi zat dengan makhluk. Tetapi kesadaran manusia bisa menyatu dalam kehendak dan cintanya, hingga segala sesuatu yang ia lakukan bukan lagi miliknya, melainkan milik Allah. Inilah makna yang sering disalahartikan. Bukan hamba menjadi Tuhan, tapi hamba tiada, hanya Tuhan yang nyata. Disinilah letak rahasia yang halus, rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah merasakan keheningan dalam hatinya. Maka sebelum menilai, berhentilah sejenak dan dengarkan dengan hati. Jangan biarkan lidah menolak apa yang belum hati pahami, sebab kebenaran hakiki seringkali tampak asing di telinga, namun sangat akrab di jiwa. Manunggaling Kaula Gusti bukanlah ajaran baru, bukan pula pengingkaran terhadap tauhid. Ia adalah kedalaman dari kalimat yang setiap hari diucap dalam salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, seluruh ibadahku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ketika kalimat itu tidak lagi hanya diucap, tetapi disadari sepenuhnya, maka di sanalah kesatuan itu menjadi nyata, bukan dalam bentuk tapi dalam kesadaran. Bab 5. Cermin dan cahaya. Bayangkan sebuah cermin yang bening. Ia tidak memiliki cahaya sendiri, namun ketika cahaya jatuh padanya, ia memantulkan dengan sempurna. Begitu pula diri manusia.
Hati manusia sejatinya adalah cermin ilahi, tempat di mana cahaya Tuhan terpantul dan menampakkan keindahannya. Namun selama cermin itu tertutup debu ego, kesombongan, dan nafsu dunia, cahaya itu tidak tampak. Yang terlihat hanyalah bayangan diri yang palsu. Maka tugas seorang salik bukanlah mencari Tuhan di luar, melainkan membersihkan cerminnya sendiri. Semakin bersih hati seseorang, semakin terang ia memantulkan cahaya Allah, hingga pada akhirnya tak ada lagi yang terlihat kecuali Dia. Ketika seseorang berkata, "Aku bersama Allah," itu bukan karena ia memiliki Tuhan, tapi karena ia telah menjadi cermin yang jernih. Ia tidak menampakkan dirinya lagi, melainkan menampakkan Allah yang hidup melalui dirinya. Setiap kebaikan yang ia lakukan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah yang berkarya melalui dirinya. Ia berjalan bukan karena kekuatannya, tetapi karena dituntun. Ia berbicara bukan untuk dirinya, tetapi karena diilhamkan. Inilah keadaan orang-orang yang telah menyatu kesadarannya dengan Tuhan, bukan dalam zat, tetapi dalam cinta dan kehendak. Cermin yang bening tidak mengklaim dirinya bercahaya, ia hanya diam dan membiarkan cahaya itu tampak. Begitulah hati seorang arif. Ia tidak merasa istimewa, tidak merasa lebih suci, bahkan tidak ingin dikenal. Sebab ia tahu, segala sesuatu yang tampak indah pada dirinya bukanlah dirinya, melainkan pantulan dari Yang Maha Indah. Disinilah makna terdalam dari kerendahan hati spiritual. Ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia banggakan. Semua adalah milik Allah, semua berasal dari Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Maka manunggaling kaula Gusti bukanlah kesombongan batin, melainkan ketiadaan diri yang sempurna. Ketika ego telah mati, yang hidup hanyalah cinta. Dan cinta tidak pernah mengaku, tidak pernah menuntut, tidak pernah ingin dikenal. Ia hanya ingin hadir, memberi, dan menyinari. Dalam keheningan cinta inilah, hamba benar-benar menjadi saksi dari rahasia kehadiran Tuhan di dalam setiap makhluk. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, tapi sebagai cermin besar yang memantulkan wajahnya di segala arah. Jika engkau mampu melihat dengan mata hati, engkau akan tahu, setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap tatapan manusia, semuanya adalah pantulan dari cahayanya. Maka jangan mencari Allah di langit, sebab Ia bersemayam di dalam dirimu, menatap melalui matamu, bernafas melalui hidupmu, dan mencintai melalui hatimu. Di sanalah makna sejati dari manunggal itu. Ketika engkau tidak lagi menjadi apa-apa, namun segalanya menjadi tempat Allah menampakkan dirinya. Saat itulah cermin bening dalam dirimu memantulkan wajah Tuhan tanpa batas, dan engkau pun lenyap dalam cahayanya yang abadi. Bab 6. Kesunyian yang menyaksikan Tuhan. Ada saat dalam perjalanan batin ketika kata-kata menjadi tak lagi berguna. Ketika seluruh penjelasan terasa kering dan hanya keheningan yang mampu berbicara. Di titik itu, seseorang tidak lagi berusaha menjelaskan Tuhan, tapi mulai menyaksikannya. Ia tidak lagi ingin meyakinkan orang lain tentang kebenaran, karena hatinya telah dipenuhi oleh keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Dalam kesunyian yang lembut itu, ia menemukan sesuatu yang tak bisa ditukar oleh apapun. Kehadiran Tuhan yang hidup, yang bernafas di dalam setiap detak jantungnya. Dan di sanalah segala yang semula terasa terpisah, mulai melebur menjadi satu kesadaran yang utuh. Kesunyian bukan berarti hampa. Ia adalah ruang di mana kehadiran Allah menjadi nyata. Ketika dunia berhenti bersuara, hati mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Mendengar dengan rasa. Suara hujan, desiran angin, bahkan detak jam di dinding, semuanya menjadi lantunan zikir yang lembut. Dalam kesadaran yang hening, alam semesta bukan lagi diam, tapi bertasbih. Setiap hal menjadi tanda, setiap momen menjadi ayat. Hamba yang telah sampai pada kesunyian ini tidak lagi memisahkan antara doa dan kehidupan. Sebab seluruh hidupnya telah menjadi doa yang terus mengalir tanpa henti. Kesunyian batin bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa kehilangan kesadaran akan Allah. Ia bisa berbicara, bekerja, tertawa, menangis, namun di balik semua itu ada kedamaian yang tak terusik. Dunia bisa berguncang, tapi jiwanya tetap tenang, karena ia telah menemukan pusatnya di dalam Allah. Ia tahu
apapun yang terjadi hanyalah gelombang di permukaan samudra, sementara dirinya telah menyatu dengan kedalaman air yang tak pernah bergolak. Dalam keadaan ini, bahkan penderitaan menjadi guru, dan kehilangan menjadi cara Tuhan memperhalus hatinya. Di kesunyian seperti inilah manunggaling kaula Gusti bukan lagi konsep, melainkan pengalaman yang hidup. Ia bukan lagi kata-kata yang indah, tapi napas yang menghidupi. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya, karena keduanya hadir dalam satu kesadaran yang saling menembus. Tuhan yang melihat melalui hamba, dan hamba yang menyaksikan Tuhan dalam segala. Ia tidak berkata, "Aku bersama Allah," sebab ucapan itu pun terlalu banyak. Ia hanya diam, dan dalam diamnya Allah berbicara. Dan mungkin di akhir perjalanan panjang manusia, yang ia cari sebenarnya bukanlah jawaban, tapi keheningan itu sendiri. Sebab di dalam diam Tuhan menampakkan diri tanpa kata, tanpa bentuk, tanpa jarak. Di dalam sunyi itulah hamba benar-benar pulang, bukan dengan langkah, tapi dengan kesadaran bahwa sejak awal ia tak pernah pergi. Tuhan tidak pernah jauh, hamba tidak pernah hilang. Yang ada hanyalah kesadaran yang kini terjaga, kesadaran yang berbisik lembut, tiada aku, tiada engkau, yang ada hanya Dia. Bab 7, Cinta yang meleburkan segala batas. Pada akhirnya, inti dari segala perjalanan rohani adalah cinta. Bukan cinta yang sekadar perasaan, tetapi cinta yang meniadakan jarak antara yang mencinta dan yang dicintai. Cinta yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Inilah cinta yang membuat seorang hamba rela kehilangan segalanya, sebab yang ia cari bukan dunia, bukan surga, tetapi wajah Tuhan sendiri. Dalam cinta semacam ini, tidak ada lagi aku yang mencintai, karena cinta itu sendiri adalah Tuhan yang mencintai melalui dirinya. Ia menjadi wadah, bukan pemilik, aliran, bukan sumber, dan disitulah manunggaling kaula Gusti menjadi wujud yang hidup, cinta yang kembali kepada asalnya. Cinta sejati bukanlah perasaan yang datang dan pergi, melainkan kesadaran yang menetap. Ia tidak tergantung pada syarat, tidak berubah karena keadaan. Dalam pandangan orang yang mencinta karena Allah, setiap wajah adalah cermin dari keindahannya, setiap jiwa adalah percikan dari cahayanya. Maka, ia mencintai tanpa memilah, memaafkan tanpa alasan, dan memberi tanpa mengharap balasan. Sebab yang ia lihat bukan lagi makhluk semata, melainkan pancaran dari kekasih yang satu. Cinta seperti ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang meluruhkan segala dinding pemisah, dinding agama, dinding bangsa, dinding ego. Dalam cinta yang suci, tidak ada lagi perdebatan tentang benar dan salah, tinggi atau rendah, karena segalanya kembali pada satu kesadaran. Semua bergerak dalam kehendak Allah. Cinta tidak berusaha membenarkan, tetapi menyatukan. Ia tidak menilai, tapi memeluk. Ia tidak menuntut, tetapi memahami. Dan ketika hati telah dipenuhi cinta seperti ini, dunia yang semula tampak keras menjadi lembut, manusia yang semula tampak asing menjadi saudara. Cinta mengembalikan manusia pada hakikat asalnya, sebagai makhluk yang dicipta dari kasih untuk menebarkan kasih. Namun cinta sejati tidak lahir tanpa luka. Ia tumbuh melalui kehilangan, ujian, dan kerendahan hati. Allah seringkali menguji cinta hambanya dengan kesedihan, agar hatinya semakin murni. Karena tanpa luka, manusia tidak akan pernah benar-benar mencintai. Luka membuatnya menunduk, dan dalam tunduk itu ia melihat wajahnya. Maka orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, tak lagi takut pada penderitaan. Sebab ia tahu, di balik setiap derita, tersembunyi sentuhan lembut dari tangannya. Cinta seperti ini tidak memisahkan antara manis dan pahit, karena keduanya datang dari kekasih yang sama. Dan di puncak cinta itu, hamba lenyap dalam yang dicintainya. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang tersisa hanyalah Allah yang mencintai melalui dirinya. Ia menjadi alat bagi kasihnya untuk mengalir di dunia, menjadi wajah bagi rahmatnya yang menyejukkan. Di titik itu, cinta bukan lagi perjalanan, tetapi tempat kembali. Bukan lagi api yang membakar, tapi cahaya yang menenangkan. Itulah cinta yang dimaksud para sufi.
cinta yang melepaskan, cinta yang menyatukan, cinta yang membawa hamba kembali ke dalam pelukan Tuhan, tanpa sisa selain Dia semata. Bab 8. Sirna dalam kehendaknya. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, seorang hamba mulai menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahkan kehendaknya sendiri pun bukan miliknya. Ia memahami setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, bahkan setiap detak jantung yang berdenyut, semuanya terjadi karena izin dan kehendak Allah. Kesadaran ini begitu dalam hingga ia tak lagi merasa memiliki kuasa atas apapun. Bukan karena putus asa, tapi karena hatinya benar-benar percaya bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna. Ia menyerah, bukan dalam arti kalah, tapi dalam arti pasrah total kepada kehendak ilahi yang tidak pernah salah. Dalam penyerahan itu, lahirlah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hamba tidak lagi sibuk menimbang, tidak lagi gelisah dengan hasil, tidak lagi memaksa kehidupan agar berjalan sesuai keinginannya. Ia berjalan dengan ringan, karena beban aku telah ia letakkan di kaki Tuhan. Setiap peristiwa, baik yang manis maupun pahit, ia sambut dengan lembut, sebab ia tahu semua datang dari sumber yang sama, Allah yang Maha Pengasih. Dan karena hatinya telah luluh dalam kehendak Tuhan, maka segala yang terjadi menjadi bentuk kasih sayang yang ia terima dengan senyum yang ikhlas. Inilah yang disebut para arif dengan istilah sirna dalam kehendaknya. Ketika seorang hamba sudah tidak lagi memiliki kehendak pribadi, karena yang hidup hanyalah kehendak Allah. Ia masih bekerja, masih berusaha, tapi tanpa rasa memiliki terhadap hasilnya. Ia hanya menjadi perantara bagi kehendaknya untuk terwujud di dunia. Dalam pandangan luar, ia tampak biasa, makan, tidur, berjalan, berbicara, tetapi di dalam dirinya tidak ada lagi ego yang berkuasa. Segalanya menjadi ringan, sebab semua telah diserahkan. Ia hidup bukan karena ingin hidup, tapi karena diperhidupkan oleh Allah. Ketika hati telah sampai pada keadaan ini, doa pun berubah bentuk. Doa tidak lagi menjadi permintaan, tapi menjadi penyaksian. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, jadikanlah ini dan itu." Melainkan, "Ya Allah, jadikanlah aku rela atas apa yang Engkau kehendaki." Inilah bentuk doa yang paling tinggi, karena hamba tidak lagi berusaha mengubah takdir, tetapi membiarkan dirinya larut di dalamnya. Dalam keadaan seperti ini, bahkan keheningan pun menjadi zikir dan setiap napas menjadi tasbih. Ia tidak lagi mencari jawaban dari Tuhan, sebab seluruh hidupnya telah menjadi jawaban itu sendiri. Maka manunggaling Kaulah Gusti bukanlah keadaan di mana manusia menjadi Tuhan, melainkan keadaan di mana manusia telah tiada di hadapan kehendak Tuhan. Ia lenyap dalam arus besar ketetapannya, tanpa melawan, tanpa bertanya. Ia hidup sepenuhnya dalam arus yang sama, yang menggerakkan semesta. Dan di dalam arus itulah, ia menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari keinginan, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari aku. Ia tidak lagi merasa harus menjadi apapun, sebab ia telah menjadi milik Allah seutuhnya. Di sanalah ia benar-benar merasakan makna dari kalimat agung itu. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain dengan Allah semata. Bab 9. Cahaya yang menyatu di dalam diri. Ketika seorang hamba telah sirna dalam kehendaknya, maka perlahan cahaya ilahi mulai bersinar dari dalam dirinya. Bukan karena ia menjadi Tuhan, melainkan karena dirinya telah menjadi cermin yang bening, yang memantulkan cahaya Tuhan tanpa noda ego. Ia menjadi seperti kaca yang tak lagi menahan sinar matahari, transparan, jernih dan sepenuhnya pasrah. Setiap tutur katanya menenangkan, setiap tatapannya membawa kedamaian, dan setiap kehadirannya memancarkan keteduhan. Orang-orang yang dekat dengannya merasa seolah sedang mendekati sumber cahaya itu sendiri, padahal ia hanyalah perantara, bukan sumbernya. Cahaya itu adalah nur Allah yang bersemayam dalam setiap jiwa, namun hanya tampak pada hati yang telah dibersihkan dari diri. Cahaya ini bukan sesuatu yang dicapai melalui ilmu semata, tapi melalui penyucian hati yang dalam. Banyak orang berilmu, namun sedikit yang bercahaya, sebab ilmu tanpa keikhlasan adalah beban, sedangkan keikhlasan tanpa ilmu adalah sayap.
Cahaya muncul ketika keduanya menyatu, ketika ilmu mengantarkan kepada cinta, dan cinta mengantarkan kepada pengenalan yang hakiki. Disinilah seorang salik mulai memahami makna sejati dari firman Allah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bukan cahaya yang tampak di mata, tapi cahaya yang menerangi kesadaran. Ia melihat dunia bukan lagi dengan pandangan fisik, melainkan dengan pandangan hati yang mengenal Tuhan di setiap detik keberadaannya. Ketika hati telah diterangi cahaya ini, segala hal di dunia tampak berbeda. Apa yang dulu dianggap gelap, kini ia lihat sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh rahmat. Ia tidak lagi mengutuk malam, sebab malam pun bagian dari keseimbangan ciptaan. Ia tidak lagi memandang dosa orang lain dengan jijik, sebab ia tahu di balik setiap kesalahan ada jalan pulang yang disiapkan oleh Tuhan. Ia tidak lagi cepat menilai, tidak mudah membenci, karena cahaya yang ada di dalam dirinya mengajarkan bahwa semua berjalan dalam iradahnya. Orang seperti ini hidup dalam kedamaian yang dalam, sebab hatinya telah menjadi rumah bagi cahaya itu. Tenang, tidak terguncang oleh perubahan dunia. Cahaya ilahi juga menuntun manusia untuk menjadi rahmat bagi sesama. Ia tak lagi merasa harus menjadi pusat perhatian, karena cahaya sejati tidak mencari sorotan. Ia justru memberi terang pada sekelilingnya tanpa pamrih. Maka seorang yang hidup dalam nur Allah tidak akan sibuk menonjolkan diri, melainkan sibuk melayani. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya menjadi doa. Ia tidak banyak mengajar, tapi setiap geraknya menjadi hikmah. Dan tanpa disadari, kehidupannya menjadi zikir yang hidup, mengingat Allah bukan hanya lewat lisan, tapi lewat keberadaannya itu sendiri. Pada akhirnya, cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam. Ia telah ada sejak awal, sejak ruh manusia ditiupkan oleh Tuhan. Yang menutupinya hanyalah kabut ego, keinginan, dan kebodohan. Maka tugas seorang hamba bukanlah mencari cahaya baru, tetapi menyingkap kabut yang menutupi cahaya yang telah ada. Ketika kabut itu tersingkap, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak pernah jauh dari Allah. Ia akan mengerti bahwa selama ini yang ia cari ternyata sudah bersemayam di dalam dirinya. Di sanalah manunggaling Kaula Gusti menemukan maknanya yang paling lembut. Bukan penyatuan secara wujud, melainkan penyatuan dalam kesadaran. Ketika hamba sadar bahwa dirinya hanyalah cermin tempat wajah Tuhan memantul dengan sempurna. Bab 10. Kembali menjadi hamba sejati. Pada puncak perjalanan rohani, setelah semua tirai tersingkap dan segala keakuan luluh, seorang hamba akan menemukan dirinya kembali pada titik awal, namun dengan kesadaran yang berbeda. Ia kembali menjadi hamba, tapi kali ini dengan pemahaman yang penuh. Ia sujud bukan karena perintah semata, tapi karena cinta yang menundukkan seluruh jiwanya. Ia menyebut nama Allah, bukan karena kebiasaan, tapi karena getar rindu yang lahir dari kedekatan yang nyata. Ia beribadah bukan untuk mencari surga, bukan pula untuk lari dari neraka, tapi semata karena ia telah mengenal Tuhannya. Dan dalam pengenalan itu, ia menemukan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hamba sejati bukanlah yang merasa paling dekat dengan Allah, tapi yang paling sadar akan kebutuhannya kepada Allah. Ia tidak lagi membanggakan ilmunya, amalnya, atau kealimannya. Semua itu ia pandang sebagai pinjaman yang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik. Ia menunduk dalam setiap nikmat dan bersyukur dalam setiap ujian. Kesadarannya tentang kebesaran Tuhan membuatnya kecil, tapi justru dalam kecilnya itulah ia menemukan kebesaran yang sesungguhnya. Sebab siapapun yang merasa tiada di hadapan Allah, sesungguhnya telah berada di dekatnya. Kembali menjadi hamba sejati berarti hidup sederhana dalam pandangan, tapi dalam makna. Ia tidak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab kemuliaan sejati baginya adalah ketika Allah ridha padanya. Ia tidak sibuk membenarkan orang lain, karena hatinya telah penuh dengan belas kasih. Ia tahu bahwa setiap orang berjalan di jalan yang telah Allah pilihkan, dan tugasnya bukan menghakimi, tapi mendoakan. Dengan hati seperti itu, hidup menjadi lembut. Tidak ada lagi pertentangan yang menyakitkan, tidak ada lagi ambisi untuk diakui. Ia berjalan di dunia ini dengan langkah yang ringan, membawa damai bagi siapapun yang menemuinya. Dalam keadaan ini, manunggaling Kaula Gusti bukan lagi konsep yang sulit dimengerti, tapi pengalaman yang hidup di setiap detik.
Hamba yang sejati melihat Tuhan di mana-mana, di langit yang luas, di wajah anak kecil, di senyum orang tua, di setiap denyut kehidupan. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, karena baginya segalanya adalah ibadah. Setiap napas, setiap langkah, setiap diam. Ia sadar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri, sebab Allah senantiasa bersamanya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Dan ketika akhirnya tiba saat untuk kembali, ketika napas terakhir dihembuskan, hamba sejati tidak takut. Ia pulang dengan tenang, sebab ia tahu kemana ia akan kembali. Ia kembali kepada kekasih yang selama ini ia cari, yang ternyata selalu bersamanya sepanjang waktu. Tidak ada perpisahan, tidak ada kehilangan, hanya kembali. Kembali ke dalam pelukan Sang Maha Kasih, di mana semua perjalanan menemukan akhirnya. Di sanalah manunggaling Kaula Gusti menjadi sempurna. Hamba yang lenyap dalam cinta dan cinta yang abadi dalam hamba. Sebab yang tersisa hanyalah Dia, satu, abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Ketika kau telah mengenal dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Dan saat kau mengenal Tuhanmu, tak ada lagi jarak antara cinta dan pencipta. Hiduplah dengan kesadaran itu, sebab disitulah sejatinya manunggaling Kaula Gusti berdiam, bukan dalam kata, tapi dalam hati yang pasrah sepenuhnya padanya.